Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Gimana kabarnya di rumah? Baik. Baik, Pak. Jangan lupa tetap belajar di rumah. Ya, Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita menyerahkan diri di dalam tangan Tuhan. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk absennya nanti silakan diisi. Bapak sudah mengirim linknya di WA. Ya, Pak. ya, Pak. Baik, minggu lalu telah kita membahas tentang komunikasi data dalam jaringan. Apakah masih ada yang mengingatnya anak-anak kami? Saya, Pak. Oh ya, silakan Elizabeth. Baik, materi yang lalu yaitu komunikasi dalam jaringan komputer untuk membagi data seperti sharing dan email. Ada juga komunikasi suara seperti telepon tanpa kabel dan telepon yang menggunakan kabel. Sekian dan terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Nah, untuk pembahasan kita pada hari ini yaitu analisis kebutuhan telekomunikasi. Kompetensi dasar 3.5 analisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. 4.5 menyajikan hasil analisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menganalisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Untuk studi kasus yang anak-anak kami lakukan nanti di diskusi kelompok yaitu melakukan analisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Untuk diskusi kelompok sendiri ada 3, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang Bapak akan mengarahkan anak kami untuk membuka aplikasi Cevima Edlink. Sebelum melakukan diskusi, di sini nanti anak kami memperoleh media pembelajaran, LKPD, forum diskusi. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, sekarang Bapak persilakan anak kami untuk melakukan diskusi. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Demikian untuk waktunya melakukan diskusi kelompok dan sekarang Bapak persilakan untuk anak-anak kami melakukan penyajian hasil diskusi kelompok dan sekarang Bapak persilakan kepada masing-masing kelompok. Izin Pak dari saya. Ya, silakan. Kelompok 1, analisis kebutuhan telekomunikasi dalam bidang ekonomi, yaitu 1. Menjadi sarana bagi seseorang yang dalam berniaga. 2. Ya. Sebagai alat pemasaran sekolah online. 3. Transaksi jarak jauh. 4. Penerima karyawan atau secara online. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya dari SD kelompok 1. Nah, untuk analisis kebutuhan telekomunikasi dalam bidang pendidikan, kalau ada yang memberikan tanggapan atas hasil diskusi kelompoknya, disilakan. Izin Pak, Ya, silakan. saya dari kelompok A. Analisis telekomunikasi dalam bidang pendidikan yang pertama, kelas online. Yang kedua, perpustakaan online. Yang ketiga, diskusi online. Yang keempat, TIK digunakan dalam mata pelajaran sekolah yang berbeda. 5. Akses luar sekolah mempengaruhi kepercayaan pengguna. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapan dari anak kami Kartika Hia. Untuk dampak positif dan negatifnya, kalau ada dari kelompok lain disilakan. Izin Pak dari kelompok 2. Oh ya, Putra Bles, silakan.
Menurut analisis kami dari kelompok 2, dari dampak positif telekomunikasi seperti telepon seluler, ada 2, yaitu hubungan antar manusia. Kedua, dalam dunia kerja dan bisnis. Sekian kami dari kelompok 2. Baik, terima kasih tanggapan dari kelompok 2. Kalau ada tanggapan dari kelompok lain, disilakan. Izin Pak. Menurut dari kelompok 3, dari kelompok kami, dampak komunikasi positif ponsel yang terakhir ini adalah memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dalam berbagai cara, termaksud panggilan, pesan teks, dan email. Baik, terima kasih tanggapan dari Delima Hia. Untuk dampak negatifnya disilakan. Izin Pak, Oh ya, silakan. saya dari kelompok 2. Dampak negatif telekomunikasi seperti telepon seluler adalah ada 2. Kepribadian anak, 2. Kesehatan. Demikian Pak. Baik, terima kasih tanggapan dari Putra Hia tentang dampak negatif telekomunikasi. Kalau ada tambahan dari kelompok lain, disilakan. Izin Pak, Ya, silakan. kami dari kelompok 3, menurut kami dampak negatif telekomunikasi seperti telepon seluler yaitu 1. Tingkat kehidupan masyarakat dapat mengakibatkan semakin melunturnya nilai moral dan sopan santun. 2. Kemalasan, karena hanya dengan ponsel dapat melakukan berbagai aktivitas komunikasi sehingga proses meningkat secara langsung atau tatap muka dengan orang lain jarang dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapan dari anak kami Lucia Barugu. Dan semua hasilnya sangat baik. Masalah tentang analisis kebutuhan telekomunikasi dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Nah, sekarang kita akan menarik beberapa kesimpulan dari hasil materi yang telah kita bahas pada hari ini tentang analisis kebutuhan telekomunikasi. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan Elizabeth. Baik, yang menjadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari analisis kebutuhan telekomunikasi dalam bidang ekonomi yaitu 1. Dapat menjadi sarana bagi seseorang dalam berniaga atau mencari pelanggan. 2. Dapat menjadi alat pemasaran online. Yang 3. Dapat melakukan transaksi jarak jauh. Dan yang 4. Menerima karyawan secara online. Analisis kebutuhan telekomunikasi dalam bidang pendidikan, seperti kelas online, perpustakaan online, diskusi online, dan lain sebagainya. Dan ada juga dampak positif dan negatif dalam telekomunikasi ini. Seperti dampak positifnya yaitu hubungan antara manusia menjadi lebih baik. Ada juga dampak negatifnya yaitu kepribadian anak dapat menjadi lebih buruk. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih kesimpulan dari Elizabeth dan sudah sangat bagus. Baik, untuk hasil diskusi kita pada hari ini, silakan nanti dibuat laporannya di LKPD dan diserahkan minggu depan. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Dan untuk evaluasinya nanti silakan dikerjakan tes evaluasi di aplikasi Sevima Edlink. Baik Pak. Baik Pak. Baik Pak. Demikian pertemuan kita pada hari ini dan sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, demikian. Selamat siang. Siap.